Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pelajaran matematika kelas 4 sekolah dasar. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pecahan biasa dan pecahan desimal. Jadi nanti untuk pecahan campuran dengan persen kita akan bahas pada materi yang berikutnya. Jadi kita masuk pada pecahan biasa dulu. Pecahan biasa ini sudah sering kita gunakan, sudah sering kita temui pada pembelajaran kita sebelumnya. Jadi pecahan biasa itu modelnya seperti ini, 3/2. Jadi ada pembilang dan ada penyebut. 3 pembilangnya, 2 penyebut. Ini disebut dengan pecahan biasa. Nah ini juga 1/4. 1/4 ini pecahan biasa, ada pembilangnya, ada penyebutnya. Lalu bagaimana dengan pecahan desimal? Jadi bentuk dari pecahan desimal itu dia pakai tanda koma seperti ini. 0,5. Jadi 0,5 ini biasa juga disebut dengan persepuluhan. Persepuluhan. Nah ini juga 1,5 ini juga merupakan pecahan desimal. Juga dia biasa disebut sebagai persepuluhan. Mengapa dia disebut sebagai persepuluhan? Karena 0,5 itu sebenarnya dia adalah 5/10. Jadi dia per 10. Perhatikan. Bagaimana dengan 1,5? 1,5 itu juga dia sebenarnya dia disebut persepuluhan karena itu 15/10. 15/10. Nah, coba kita lihat bentuk pecahan desimal yang lain, yang ini. Kalau ini biasa dia disebut dengan perseratusan. Sama juga dengan ini, 1,42. Ini biasa disebut juga dengan perseratusan. Mengapa 0,01 ini disebut perseratusan? Karena sebenarnya dia itu adalah 1/100. Perhatikan, kalau tadi ini dia persepuluhan, 5/10. Jadi dia satu angka di belakang koma, dia per 10. 10 ini nolnya 1 ya. Polanya begitu ya. Jadi kalau dia komanya satu angka di belakang koma, maka dia per 10. Kalau ini dia dua angka, dia per 100-an, makanya dia per 100. Ini juga begitu. Jadi 1,42 itu sebenarnya dia 142/100. 142/100. Jadi dia ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya juga di sini 2 nolnya. Jadi dia per 100. Itu polanya begitu. Kemudian kita lihat yang ini 0,02. Ini 0,02 ini per seribuan. Sama juga dengan 3,241 ini per seribuan. Mengapa dia disebut per seribuan? Ya, mengapa disebut per seribuan? Karena sebenarnya 0,02 itu adalah 2/1000. Jadi lihat dia 3 angka di belakang koma, ini nolnya juga 3. Perhatikan polanya. Jadi 0,02 itu 2/1000. 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya ini juga nolnya ada 3. Kalau 3 nolnya itu 1000 ya. Bagaimana dengan 3,241? 3,241 itu sebenarnya sama dengan 3241/1000. Ingat dia 3 angka di belakang koma, maka dia nolnya di sini penyebutnya 3. Kalau 3 berarti dia 1000. Oke, coba kita lanjut. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Jadi kita mau mencoba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal.
Misalnya 3/2 ini kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Jadi 3/2 ini penyebutnya kita usahakan dia menjadi penyebutnya 10, 100 atau 1000 supaya nanti bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal. Jadi kalau 2 ini mau diubah ke 10 bisa. Dia harus dikali dengan 5. 2 kali 5 kan 10. Kalau ini dikali 5 di bawah, maka di atasnya juga harus dikali 5. Sehingga hasilnya adalah 15. 3 dikali 5, 15. 2 kali 5, 10. 15/10 itu tadi, ini adalah merupakan persepuluhan. Ya, jadi ini sama dengan 1,5. Jadi satu angka di belakang koma. Karena ini nolnya 1 ya. Sehingga 3/2 itu sama dengan bentuk desimalnya adalah 1,5. Coba kita lakukan sekali lagi. Misalnya 1/5. Bagaimana mengubahnya ke bentuk desimal? Jadi 1/5 ini, 5 itu kita ubah dulu ke 10 atau ke 100. Tapi 5 ini kan bisa diubah ke 10. Jadi dia harus dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Sehingga 1 dikali 2 itu 2, 5 dikali 2 itu 10. Ya. Sehingga dia jawabannya adalah 0,2. Satu angka di belakang koma. Karena ini penyebutnya juga nolnya 1 ya. Dia 10 nolnya 1. Sehingga ini desimalnya juga itu satu angka di belakang koma. Nah, bagaimana? Jadi ini 1/5 ini sama dengan bentuk desimalnya adalah 0,2. Kita lanjut ya. Lalu bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Misalnya 0,25. Bagaimana mengubahnya menjadi pecahan biasa? Ingat 0,25 ini adalah merupakan perseratusan karena dia 2 angka di belakang koma. Maka penyebutnya itu harus 2 nolnya juga. Jadi kalau 2 nolnya itu 100. Jadi dia 25/100. Ya. 25 sebenarnya ini sudah bentuk pecahan biasa, cuman ini bisa lebih bagus kalau kita sederhanakan supaya dia lebih lebih tepat ya. Ini sebenarnya sudah benar, sudah bisa kalau sampai di sini. Tapi ini bisa kita sederhanakan karena kita kan sudah belajar bagaimana menyederhanakan pecahan. Bagaimana caranya menyederhanakan pecahan? Ya ini kita bagi dengan penyebutnya ini kita bagi dengan 25. Maka di atas juga harus dibagi 25. Kalau yang dulu pembelajaran kita mengenai menyederhanakan pecahan itu, dia awalnya kita bagi 2 dulu, bagi 3, lalu bagi 5. Kalau ini kan dia tidak habis dibagi 2, lalu tidak habis juga dibagi 3. 25 ini kedua-duanya ya. Tapi dia habis dibagi 5. Habis dibagi 5 dia masih bisa dibagi 5 lagi. Jadi Pak Guru kasih singkat saja, dia menjadi 25, dibagi dengan 25. Karena kedua bilangan ini bisa dibagi dengan 25. Ya. Sehingga 25 dibagi 25 itu 1, sedangkan 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,25 itu adalah 1/4. Kita lakukan sekali lagi. Coba 1,5. Bagaimana mengubahnya menjadi pecahan biasa? Jadi 1,5 ini sebenarnya dia persepuluhan. Berapa kira-kira kalau diubah menjadi pecahan biasa? Kalau dia persepuluhan berarti ini sama dengan 15/10. Ya, dia satu angka di belakang koma, ini penyebutnya nolnya 1. Ya. Ini bisa kita sederhanakan. Kalau kita bagi dengan 2 kan tidak habis nih. Ini habis dibagi 2 tapi ini tidak. Pembilangnya tidak, penyebutnya habis. Jadi kita coba bagi 3. Ini 15 dibagi 3 bisa habis dibagi 3, tapi 10 tidak. Dia tidak habis, dia bersisa. Kalau sudah dibagi 2 tidak habis, dibagi 3 juga tidak habis, kita lanjut ke bagi 5. Kalau dia dibagi 5, ternyata dia bisa. 15 dibagi 5 bisa, 10 bagi 5 bisa. Bisa habis ya.
Jadi ini kita bagi 5 sehingga hasilnya 15 dibagi 5 itu adalah 3, sedangkan 10 dibagi 5 itu 2. Jadi bentuk pecahan biasa dari 1,5 itu adalah 3/2. Oke, kita lanjut ke contoh soal 1. Ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Jadi 12/10, 12/20. Bagaimana mengubahnya menjadi pecahan desimal? Jadi langkah pertama adalah kita ubah dulu ini penyebutnya menjadi bilangan 10, 100 atau 1000. Nah, kalau 20 itu kan tidak mungkin lagi kita, bisa saja sih kalau kita mau bagi 2, bisa dibagi 2 menjadi 10. Jadi dia dapat, ini juga dibagi 2 bisa, jadi 6. Jadi 6/10 boleh. 6/10 berarti 0,6. Tapi ini bisa juga kalau kita kalikan dia diubah menjadi 100. Kalau kita ubah menjadi 100, maka 20 ini harus dikali 5. 20 kali 5 kan 100. Jadi bagaimana caranya kita mengubah penyebutnya ini menjadi 10, 100 atau 1000. Boleh juga tadi kalau kita bagi, tapi untuk di contoh ini Pak Guru kali saja ya. Jadi dia dikali 5, maka di atas pembilangnya juga ini dikali 5. Jadi 12 kali 5 adalah 60, sedangkan 20 kali 5 adalah 100. Jadi kalau diubah menjadi bentuk desimal, dia menjadi 2 angka di belakang koma. Karena nolnya ini adalah 2 nolnya ya. Kalau 100, angka nolnya itu ada 2. Jadi dia 2 angka di belakang koma. 0,600 ini bisa diabaikan ya. Kalau dia di belakang dari, kalau sudah tidak ada lagi angka selain 0 di belakangnya ya, bisa diabaikan. Dia menjadi 0,6. Kita lanjut ke contoh soal 2. 5/2. Bagaimana menyelesaikannya? Maka kita ubah ini 2. Kita ubah dia menjadi, penyebutnya menjadi 10 atau 100. Bisa diubah menjadi 10 dia dengan dikali dengan 5. Maka di atasnya juga harus kali 5 sehingga ini menjadi 5 kali 5 25. 2 kali 5 menjadi 10. Sehingga jawabannya adalah 2,5. Satu angka di belakang koma ya. Nah ini nolnya 1, maka dia 1 angka belakang koma. Contoh 3. Ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. Jadi bagaimana caranya? Ingat ini adalah persepuluhan karena dia 1 angka di belakang koma. Jadi dia sama dengan 12/10. 12/10 itu bisa disederhanakan lagi. Kalau kita bagi 2 bisa, dibagi 3 juga bisa. Tapi kita langsung saja bagi dia menjadi 2 ya. Kalau 3 tidak cukup ya, sorry. 12 memang habis dibagi 3, tapi 10 tidak. Jadi dia hanya habis dibagi 2 kedua-duanya, maka kita bagi 2. 12 dibagi 2 itu adalah 6, sedangkan 10 dibagi 2, 5. Maka bentuk pecahan biasanya dari 1,2 itu adalah 6/5. Contoh soal keempat. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 1,25 ini adalah dia per seratusan, 2 angka belakang koma ya. Jadi 125/100. Ini masih bisa disederhanakan. Sebenarnya kalau sudah 125/100 ini sudah benar ya, hanya lebih bagus kalau kita sederhanakan. Jadi kita bagi berapa? Nah, kita mau bagi 2, 100 habis dibagi 2 ini tidak habis, bagi 3 juga begitu. Jadi kita bagi 5. Ini bisa 2 kali dibagi 5, tapi Pak Guru hanya bagi 25 langsung ya. Karena bisa semuanya dibagi 5 lalu dibagi 5 lagi. Tapi di sini kita langsung bagi saja supaya mempersingkat waktu. 125 dibagi 5 itu 5, sedangkan 100 dibagi 25 itu 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 1,25 itu 5/4. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, bisa juga eh, dipertanyakan melalui WA. Nah, berikutnya ini ada latihan. Jadi ada 2 nomor soal latihan. Jadi nanti hasilnya ini dikirim saja melalui WA. Nanti langsung diberikan penilaian. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan buat teman-teman guru yang mungkin mengajarkan materi yang sama bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.